Heuristik adalah suatu kegiatan untuk menemukan dan mengumpulkan sumber atau data untuk membuktikan peristiwa sejarah. Lalu, apa itu kritik? Kritik merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap sumber sejarah atau data yang telah ditemukan atau dikumpulkan. Jadi, seorang sejarawan atau penulis sejarah harus menggunakan sikap kritis terhadap semua sumber yang dia temukan. Dari sini, sejarawan akan memperoleh data-data yang benar-benar akurat. Lalu kemudian yang ketiga ada interpretasi, yaitu tahap di mana interpretasi dilakukan terhadap fakta dari sumber yang telah teruji. Proses interpretasi ini dilakukan dengan memberikan uraian dan menyatakan pernyataan. Jadi bisa dibilang proses interpretasi ini ketika menemukan kritik, ketika sudah menemukan sumber, sudah mengkritisi, lah ini menginterpretasikan isi dari sumber itu apa. Lalu yang terakhir ada historiografi. Historiografi adalah proses membangun ulang penjelasan masa lampau atau secara singkat bisa kita katakan sebagai proses penulisan sejarah. Sampai di sini apakah kalian paham? Selanjutnya ada ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo. Apa saja ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo? Pertama, bersendi pada pengetahuan. Apa maksudnya? Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Nah, sebelumnya kita sudah membahas. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah sarana atau definisi tentang bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu atau untuk mengetahui secara mendalam. Lalu selanjutnya memiliki metode. Sejarah sebagai ilmu tadi memiliki metode-metode ilmiah seperti historiografi, kritik, interpretasi, dan heuristik. Historiografi yang terakhir. Lalu selanjutnya memiliki pendekatan ilmiah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sejarah ini memiliki teori. Teori dan metode dibutuhkan dalam melakukan penulisan sejarah. Selanjutnya, sejarah memiliki objek. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah objek yang dipelajari oleh sejarah sebagai ilmu adalah manusia dan masyarakat yang menekankan pada sudut pandang waktu. Jadi ada objek penelitiannya. Di sini siapa? Manusia dan masyarakat. Lalu yang terakhir mempunyai generalisasi, yaitu para sejarawan menyimpulkan suatu kejadian berdasarkan pemikiran yang rasional. Sampai di sini apakah kalian paham? Ya. Selanjutnya fungsi ilmu sejarah. Apa fungsi ilmu sejarah? Fungsi ilmu sejarah sebagai ilmu adalah memberi guna edukatif atau pembelajaran terhadap penalaran moral kebijaksanaan politik di mana kejadian masa lampau dapat digunakan sebagai acuan menghadapi peristiwa masa kini. Maka kita ingat pesan dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena peristiwa sejarah dapat kita gunakan sebagai acuan untuk menghadapi peristiwa masa kini atau bahkan peristiwa yang akan datang. Selanjutnya, apa ciri utama sejarah? Yang pertama, unik. Maksudnya apa? Peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali. 2. Abadi, kekal dan dikenang sepanjang masa. 3. Penting, memiliki pengaruh yang besar. 4. Objektif,
berdasarkan fakta yang terjadi. Peristiwa ini contohnya adalah peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Unik, tidak mungkin terulang dan hanya sekali terjadi. Abadi, kekal, dikenang sepanjang masa, bahkan setiap tahun kita peringati. Penting, memiliki pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. 4. Objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Terdapat bukti-bukti, terdapat pelaku, terdapat sumber sejarah misalnya bukti berupa foto, data, teks proklamasi, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada sejarah sebagai peristiwa. Apa itu sejarah sebagai peristiwa? Sejarah sebagai peristiwa artinya suatu fakta atau kejadian dan kenyataan yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Sejarah sebagai peristiwa bersifat unik karena hanya terjadi satu kali dan tidak terulang lagi. Selanjutnya, karakteristik sejarah sebagai peristiwa. Ada dua, yaitu objektif dan empiris. Apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif yang dimaksud di sini yaitu sejarah berdasarkan hasil kumulatif atau gabungan dari beberapa pendapat para sejarawan yang bersifat fakta dan berdasarkan bukti yang jelas. Jadi, kisah sejarah atau cerita sejarah tidak hanya ditulis oleh satu sejarawan, tapi berdasarkan gabungan dari sejarawan yang telah melakukan penelitian-penelitian terlebih dahulu sehingga mendapatkan pendapat yang sama yang berdasarkan dengan bukti yang jelas lalu menjadi fakta. Yang kedua, empiris, yaitu berdasarkan data yang sebenarnya. Jadi, ketika kita menulis peristiwa sejarah, itu harus didasarkan dengan bukti. Tidak boleh hanya dengan katanya misalnya, tapi harus dengan bukti-bukti yang jelas. Sampai di sini, apakah dapat dipahami? Selanjutnya, ada sejarah sebagai kisah. Ciri sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah memiliki ciri-ciri subjektif. Ya, ini berlawanan dengan sejarah sebagai peristiwa tadi. Maksudnya subjektif adalah didasarkan pada pandangan pribadi penulis. Jadi di sini penulis memiliki kesan tersendiri terhadap peristiwa sejarah yang dia tuliskan. Kemudian dapat diulang. Jadi peristiwa yang dia tulis ini dapat diulang atau dapat ditulis ulang. Kisahnya bisa ditulis ulang. Jadi misalnya kalau kalian pernah melihat misalnya film Habibie dan Ainun. Nah, di situ menceritakan tentang kisah bagaimana perjalanan Habibie dan Ainun. Lalu ada seri selanjutnya yang menceritakan atau yang berjudul Rudy Habibie. Nah, di situ dia hanya menceritakan tentang bagaimana Habibie mengembangkan penelitian kedirgantaraannya. Tetapi film sebelumnya Habibie dan Ainun misalnya dia menceritakan tentang kisah Habibie dan Ainun. Nah, di sini maksudnya bisa diulang. Lalu dapat ditulis oleh siapa saja dan kapan saja. Jadi siapapun bisa menulis, siapapun kapanpun bisa melakukan atau menulis sejarah sebagai kisah. Misalnya kamu menulis kisah hidupmu sendiri dari kamu lahir sampai kamu sekarang, lah itu bisa menjadi sejarah sebagai kisah. Ya. Lalu pengertian sejarah sebagai kisah yaitu
Sejarah sebagai kisah disebut juga dengan sejarah secara objektif karena dapat dikisahkan atau ditulis sesuai pendapat atau kepribadian penulisnya. Jadi ini tergantung dari sudut pandang penulisnya. Misalnya jika penulis ini misalnya ya menuliskan tentang peristiwa Soeharto, dia memiliki sudut pandang mencintai Soeharto, maka dia akan menulis kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh Soeharto. Tapi ketika penulis ini memiliki sudut pandang yang lain tentang Soeharto misalnya yang dia ingat tentang korupsi yang dilakukan oleh Soeharto, maka dia akan mungkin menulis sudut pandang tentang hal-hal negatif apa yang mungkin telah dilakukan oleh Soeharto. Lah ini sejarah sebagai kisah. Sampai di sini dapat dipahami? Ya. Selanjutnya yang terakhir ada sejarah sebagai seni. Apa itu sejarah sebagai seni? Sejarah sebagai seni yaitu sejarah dengan menambahkan unsur seni dan imajinasi untuk memperindah tulisan dengan membuat para pembaca sejarah menjadi tertarik dengan sejarah tersebut. Karakteristik sejarah sebagai seni pertama adalah intuisi, mengetahui secara langsung kejadian sejarah. Jadi misalnya penulis sejarah ini mewawancarai langsung pelaku atau membaca sumber atau buku-buku yang relevan secara langsung. Nah, ini nanti bisa menjadi intuisi. Jadi, penulis memiliki rasa ketika akan menulis. 2. Imajinasi. Sejarawan harus bisa menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi, ketika sejarawan dia mendapatkan sumber dari cerita orang lain atau dari membaca data atau membaca buku, dia harus bisa membayangkan kira-kira bagaimana peristiwa itu terjadi, situasinya bagaimana, tempatnya bagaimana, itu cuacanya bagaimana, itu harus bisa ia gambarkan. Lalu yang ketiga, emosi. Luapan perasaan sejarawan untuk menghadirkan peristiwa sejarah seolah-olah dapat dirasakan. Jadi emosi yang ditulis oleh sejarawan ini juga penting. Bagaimana sejarawan menuangkan emosi ini dalam kata-kata. Selanjutnya ada gaya bahasa. Bahasa kiasan yang dapat digunakan untuk memperindah tulisan. Sejarah sebagai seni ini umumnya bisa kita lihat dalam novel-novel sejarah. Adakah yang misalnya pernah membaca buku dari Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, atau misalnya Kartini, atau misalnya lagi Sang Kiai yang pernah difilmkan? Nah, itu sebenarnya ada novelnya dan novel-novel itu mengandung karakteristik ini. Jadi nanti kita bisa ikut terbawa berimajinasi, lalu bisa meluapkan emosi dan memiliki gaya bahasa yang indah sehingga kita tidak terasa bahwa kita sedang membaca cerita sejarah, tapi kita seperti membaca novel sejarah. Selanjutnya, sifat ilmu sejarah. Sifat ilmu sejarah ada dua, yaitu diakronis dan ideografis. Apa maksudnya? Yang pertama, diakronis secara harfiah berarti melintasi perjalanan waktu. Artinya, topik yang dibahas adalah peristiwa-peristiwa yang melintasi perjalanan waktu, yaitu dari masa dulu, sekarang, dan masa depan. Diakronis umumnya dihubungkan dengan kronologis. Kemarin mungkin kalian sudah mempelajari apa itu kronologis. Jadi urutan waktu. Jadi maksudnya adalah peristiwa sejarah itu diceritakan dari satu waktu ke waktu, dari dulu, sekarang, dan masa depan itu secara runtut. Itu yang dimaksud dengan diakronis. Selanjutnya, ideografis. Artinya, sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat unik,
yang sekali terjadi, yang dipercayai oleh banyak orang, yang termasuk dalam ciri-ciri sejarah tadi ya. Lalu selanjutnya, cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Materi ini mungkin juga sudah kalian baca sebelumnya. Jadi kita ulangi sedikit. Yang dimaksud cara berpikir diakronik adalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Bagaimana maksudnya? Misal, cara berpikir diakronik ini misalnya bisa menceritakan tentang keadaan kalian. Misal, saya lahir pada tanggal 31 Januari 1989. Lalu pada tahun 1994 saya masuk TK untuk pertama kalinya. 2 tahun kemudian sekitar tahun 98 saya masuk ke sekolah dasar pertama. Nah, ini berdasarkan urutan tahun, tapi ruangnya, tempatnya ya di sekitar kita saja. Itu maksud dari cara berpikir diakronik. Kemudian sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Jadi, misalnya pada tanggal 31 Januari 1989 saya lahir, dan pada tanggal tersebut misalnya saudara sepupu saya juga lahir. Nah, kemudian pada tahun 1996 saya masuk TK untuk pertama kalinya. Di tahun yang sama saudara saya yang ada di Jakarta belum mulai bersekolah misalnya. Jadi ini sinkronik. Bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa, tapi berbeda tempatnya bisa. Tidak berdasarkan urutan waktu, yaitu sinkronik. Sampai di sini saya harap kalian dapat memahami tentang sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa dan seni, serta bagaimana cara berpikir diakronik dan sinkronik. Apabila kalian memiliki kesulitan atau belum memahami materi ini, silahkan tulis pertanyaan pada WA Group e-learning atau bisa wapri Bu Anita di nomor tersebut. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.